proses reaksi senyawa hidrokarbon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, selamat pagi. Kita berjumpa kembali, alhamdulillah pada keadaan sehat. Sehingga kita pada pagi hari ini bisa belajar kimia kembali, yang pada pagi hari ini kita akan membahas reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, mohon dipersiapkan segalanya, dipersiapkan dirinya, hatinya, pikirannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, sebelum acara dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, mohon izin untuk saya share dulu. Saya share materi pada pagi hari ini terkait dengan senyawa reaksi hidrokarbon. Oke. Nah, senyawa hidrokarbon ada beberapa reaksi, ada beberapa tujuan, maksud saya, tujuan pembelajaran setelah mempelajari reaksi kimia. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam reaksi kimia. Yang kedua, siswa dapat menuliskan dengan benar reaksi kimia. Yang ketiga, dari data yang ada, siswa dapat menganalisa reaksi kimia pada senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, macam-macam reaksi dalam senyawa hidrokarbon itu ada 3 yang perlu kalian perhatikan dan difahami betul. Yang pertama adalah reaksi adisi, yang kedua adalah reaksi eliminasi, yang ketiga adalah reaksi substitusi. 3 reaksi pokok yang terjadi di dalam senyawa hidrokarbon. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut. Reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penggabungan. Nah, 2 atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Jadi ciri dari reaksi adisi adalah hilangnya ikatan rangkap. Bukan berarti hilang, tidak punya ikatan, terjadi perubahan ikatan. Kalau yang direaksikan ikatan rangkap 2, maka akan berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau yang direaksikan ikatan rangkap 3, maka akan berubah menjadi ikatan rangkap 2 dan berubah kembali menjadi ikatan tunggal. Nah, itu ciri dari reaksi adisi. Perhatikan contoh-contoh reaksi berikut. CH2CH2, etena. Ketika bereaksi dengan Br2, maka ikatan rangkap 2 dari etena akan putus. Putusnya ikatan etena diikat oleh Br. Contoh yang kedua, etuna. C2H2, etuna kan? Nah, masa lupa. Ingat ya? Oke, etuna direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, ikatan rangkap 3 dari etuna akan berubah menjadi ikatan rangkap 2. Putusnya ikatan diisi oleh atom hidrogen. Namanya adisi. Ada penambahan atom hidrogen. Begitu pula contoh nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang contoh yang nomor 5 diperhatikan. Ini perbedaannya khusus ini. Nah, kalau senyawa hidrokarbon direaksikan dengan asam-asam halogen, ingat ya, halogen golongan, iya, golongan 7A. Nah, asam-asam halogen berarti golongan 7A diikat oleh hidrogen. Itu namanya asam halogen. Ada HF, ada HBr, ada HCl, ada HI. Asam formida, asam format, atau asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Itu namanya asam-asam halogen.
Nah, ketika senyawa hidrokarbon direaksikan dengan asam-asam halogen, maka akan menggunakan aturan Markov-Nikov. Nah, akan mengikuti ini. Nah, kaidah Markov-Nikov itu apa? Nah, kaidah Markov-Nikov itu intinya begini. Hidrogen dari HCl, dari asam-asam halogen, itu akan terikat pada atom C, ikatan rangkap, atom C ikatan rangkap yang memiliki hidrogen paling banyak. Nah, contoh perhatikan ini, propena ini. Propena. Nah, ini. Nah, ini. Propena ini propena ini, kata rangkap 2 ini, anak-anakku perhatikan. Nah, ini putus. C yang kiri, ya kan, perhatikan. Itu hanya 1. C yang kanan hanya ada 2. Maka hidrogen dari asam klorida akan terikat pada atom C yang kanan. Nah, perhatikan ini. Nah, ini. C yang ini. Ya kan? Nah, yang bawah juga demikian. Nah, perhatikan. C yang kiri tidak memiliki H, C yang kanan ada hanya 1. Maka hidrogen akan terikat pada C yang kanan. Nah, ini kaidah Markov-Nikov. Yang jumlahannya banyak tambah banyak, yang tidak memiliki H, nah, maka akan mengikat atom halogen. Nah, oke, saya pahami ya. Oke. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang reaksi eliminasi. Nah, apa sih reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi yaitu reaksi penghilangan 2 substituen dari suatu molekul, biasanya ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Ya, jadi paham ya. Jadi ini kebalikan dari reaksi adisi. Kalau pada reaksi adisi ada penambahan, kalau eliminasi pengurangan, maka akan terjadi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, atau ikatan rangkap 2 berubah menjadi ikatan rangkap 3. Contohnya ini. Nah, pada reaksi contoh yang pertama ini, perhatikan. Ini kan tunggal. Nah, terjadi penghilangan 2 substituen. Substituen apa yang hilang? H dan OH. Ini bergabung. Dia melepaskan diri menjadi H2O ini. Jadi H2O. Oke. Nah, karena lepas, maka yang semula dia berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2. Nah, saya paham ya. Jadi cirinya itu. Ya, sehingga kalau tidak apa, eliminasi berarti tunggal ke rangkap atau rangkap 2 menjadi rangkap 3. Ini juga begitu. Nah, perhatikan reaksi-reaksinya ya. Ketika direaksikan dengan NaOH hasilnya seperti ini. Ketika direaksikan dengan CH3COK hasilnya seperti itu. Adanya perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dengan hilangnya 2 substituen. Nah, ini hilang jadi HCl, NaOH. Nah, itu ya. Nah, ini juga hilang. Nah, ini juga hilang. Dengan hilangnya 2 substituen ini, maka terjadi perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Itu eliminasi. Ingat-ingat cirinya ya. Oke, sekarang reaksi substitusi. Reaksi substitusi yaitu reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Substitusi namanya penggantian kan? Berarti ada yang diganti. Contoh, CH3OH, HCl. Nah, OH ini muatannya negatif.
H muatannya positif, akan terjadi ikatan tarik-menarik menjadi HOH. HOH atau H2O ini. Nah, maka terjadi pergantian. CH3 yang semula mengikat OH diganti dengan mengikat Cl seperti ini. Ya, cirinya pokoknya diganti, ikatannya pancet, ikatannya tetap, kalau tunggal ya tunggal, rangkap ya rangkap, tidak ada perubahan ikatan. Nah, yang terjadi adalah perubahan substituen, maka disebut reaksi substitusi. Ya, sama ini sama ini. Hanya diganti dengan Na. Nah, itu ya, contoh yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Pokoknya substitusi mengganti, hanya mengganti, tidak ada perubahan ikatan. Nah, ya, tidak ada perubahan ikatan. Oke. Contoh soal seperti ini. Tuliskan persamaan reaksi jika 3 heksena direaksikan dengan asam klorida. Oh, mesti langsung ingat nih. 3 heksena dengan asam klorida. Tadi berarti ini reaksi adisi. Nah, seperti ini jadinya. Nah, heksena 1, 2, 3, 6 kan? 3 heksena ditambah Cl. Nah, kalau posisi hanya seperti ini sama ini nanti ya, perhatian. Nah, tadi kan posisinya tidak sama. Bagaimana kalau C di dalam ikatan rangkap itu jumlahnya sama? Ya berarti boleh di kiri, boleh di kanan. Nah, Cl ini posisinya bisa di kiri, bisa di kanan. Inilah Cl ini. Boleh. Kenapa? Jumlah atom hanya sama. Nah, asalkan simetris dulu ya. Berarti kan simetris? Nah, perhatikan, ini simetris. Mengapa simetris? Karena di kiri, nah, ini ada 2 atom C, di kanan juga ada 2 atom C. Kalau simetris seperti ini, maka Cl ini bebas. Hidrogen juga bebas, boleh di kanan, boleh di kiri. Karena jumlahnya sama. Nah, ya. Nah, namanya 3-kloroheksana. Yang semula heksena karena ikatan rangkap 2, karena ada Cl menjadi heksana. Menjadi tunggal kan? Nah, kloro ini sebagai cabang. Nah, ada di nomor 1 dari kanan berarti ya, nomor 1, 2, 3. Nah, sekarang latihan. Hasil reaksi dari senyawa 3 heksena dengan asam klorida adalah ini. Pak, siapa yang bisa? Oke, betul. Jawabannya adalah apa ya? Coba. Jawabannya adalah 3-kloroheksana, Pak. Oh iya, kita cek ya, 3-kloroheksana. Kita pilih 3-kloroheksana. Nah. Jawabannya 3-kloroheksana. Jadi lagi ya, 3-kloroheksana. Benar kok nggak bisa ini. Nah, 3-kloroheksana mana ini tadi? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, latihan 1. Baik, kita perhatikan latihan 1 sekarang. Hasil reaksi dari senyawa 3 heksena dengan asam klorida adalah, iya, jawabannya 3-kloroheksana. Lanjut. Latihan 2. Hasil reaksi 2-metil 3-kloropentana dengan NaOH. Ya, apa kira-kira? Hasil reaksi senyawa 2-metil 3-kloropentana. Nah, 2-metil 3-pentena.
Kita klik coba. Maaf, jawaban Anda masih salah. Salah ya, coba lagi. Apa ya jawabannya kira-kira ya? Jawabannya kira-kira apa ya? Nah, coba yang do. Benar, yakin jawabannya do? Baik, kita klik. Jawaban Anda benar. Nah, untuk latihannya anak-anakku, kalian hanya menganalisa dari soal ini, kira-kira reaksi adisi yang mana, substitusi yang mana, eliminasi yang mana. Kerjakan di buku tulis kalian, nanti bisa, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke ya, di latihannya benar-benar dikerjakan ini, ada 6 soal ini, kalian analisa. Karena tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yang ketiga adalah menganalisa mana yang adisi, mana yang substitusi, mana yang eliminasi. Oke ya, dikerjakan dengan baik, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa anak-anakku, untuk kuis yang ada di Istana Daring bisa kalian kerjakan di Istana Daring. Nah, sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian anak-anakku yang bisa kita sampaikan. Ya, itulah reaksi kimia senyawa hidrokarbon. Nanti kalau ada kurang jelasnya bisa kalian tanyakan, bisa kalian lewat WA silakan ya. Yang penting pertanyaannya jelas. Oke ya. Saya kira itu anak-anakku. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain waktu.